Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas limpahan kenikmatannya, atas petunjuk, bimbingan dan taufiknya. Kita semua masih bisa menjalankan rutinitas kita, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa hadir kajian. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran Karim. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar ketika bisa hadir dalam kondisi aman, nyaman, tenang. Maka ini adalah nikmat yang besar. Di antara kenikmatan yang besar adalah misalkan ketika kita bisa hadir duduk dalam sebuah majelis tanpa ada perasaan takut. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di daerah konflik, gak nyaman, perasaan takut, di rumah takut ada bom nyasar, di jalan takut ketembak dan sebagainya. Kita di masjid bisa hadir kajian taklim dengan tenang. Ini adalah nikmat yang besar. Jadi di antara nikmat yang besar adalah nikmat aman. Kemudian nikmat yang lain adalah nikmat sehat. Begitu juga dengan nikmat luangnya waktu. Entah itu memang waktunya luang atau kita bisa meluangkan waktu untuk bermajelis. Ini adalah nikmat yang besar. Yang terkadang nikmat ini akan semakin terasa ketika nikmat itu hilang. Kalau sudah sibuk atau ketika sakit misalkan, kita baru akan merasakan, oh ternyata betapa besarnya nikmat sehat. Ditawarin makan, minum, gak tertarik. Pengennya apa? Pengen sehat. Tapi ketika sehat terkadang kita lupa bahwasanya dari satu kondisi ke kondisi yang lain kita selalu berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah nikmat untuk kita semua. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita nggak mau bersyukur, maka amannya nggak ringan. Berarti kita semua berusaha untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Semakin kita bersyukur semakin nikmat. Jadi di antara cara supaya nikmat itu bertambah adalah kita semakin bersyukur. Namun ternyata memang syukur itu tidak mudah, enggak mudah. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba yang bersyukur. Dan ini sebuah informasi, ternyata memang syukur itu enggak mudah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya tema itu berkaitan dengan kehidupan kita. Dan kita semua tidak akan pernah lepas dari tema ini, yaitu tentang apa? Bekal kematian. Bekal kematian. Kita semua sudah mengetahui kematian. Pertanyaannya adalah, apakah memang kematian itu membutuhkan bekal?
Emang kita butuh bekal untuk kematian? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau memang iya, apa itu bekal? Baik. Sebelum membahas tentang dua hal tadi, kita membahas tentang kematian itu sendiri. Emang apa sih kematian itu? Baik. Jadi kita ada membahas tiga. Yang pertama tentang kematian. Yang kedua tentang apa? Bekal kematian itu sendiri. Poin yang pertama tentang kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Artinya kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Seandainya kematian itu adalah pintu, maka setiap orang pasti akan melalui pintu itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan berjumpa dengan kematian, pasti akan mati. Mau atau tidak mau, suka atau nggak suka, pasti akan mati. Dan semua orang percaya terhadap kematian. Nggak ada yang nggak percaya terhadap kematian. Ada orang nggak percaya terhadap adanya hari kiamat misalnya. Ada orang nggak percaya tentang Allah Azza wa Jalla, nggak percaya terhadap agama Islam. Tetapi kalau sudah urusan kematian, semua orang percaya. Yang membedakan adalah hari setelah kematian. Kita umat Islam, kita meyakini, kita beriman bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Sebagian orang nggak percaya, menganggap seolah-olah kematian itu adalah akhir cerita kehidupan. Sehingga ketika menghadapi problem nggak kuat, ambil jalan pintas, akhiri kehidupan dengan cara bunuh diri. Dan di dalam agama kita ini bukan solusi. Lari dari permasalahan kepada permasalahan yang jauh lebih besar. Karena ada kehidupan semati. Kita semua diperintahkan untuk mempersiapkan hal itu. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan setiap orang pasti akan melewati. Namun kita semua faham bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ajal akan datang. Kapan kematian itu akan datang? Gak ada orang yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita semua perlu mempersiapkan diri dan harus selalu siap dengan kematian. Selalu siap. Kenapa? Karena ketika kematian datang, maka kita nggak akan pernah bisa mengundur sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah kematian itu datang, maka kita nggak bisa menolak, nggak bisa menghindar. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang engkau lari dari itu pasti akan datang. Dan kalau sudah datang nggak bisa diundur. Sebesar apapun sangat untuk menghindar dari kematian, maka nggak akan ada yang bisa menghindar dari malakul maut. Kalau malaikat maut sudah datang, sudah. Dan semua jelaskan. Ketika seorang misalkan berada di dalam benteng yang kokoh sekali, matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Seandainya seorang itu berada di dalam benteng yang kokoh, sekokoh apapun sebuah benteng, tidak akan bisa melindungi dari malakul maut. Jadi kalau sudah datang malakul maut, ya sudah saat itu juga harus menghadap Allah Jalla wa'ala. Siap atau tidak siap, mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, ya sudah kita harus menghadap Allah Azza wa Jalla saat itu. Jadi yang perlu kita takutkan itu sebenarnya bukan kematian, tetapi meninggal dunia tanpa persiapan. Kematian kita takut atau enggak takut, sah saja sudah datang. Yang membedakan adalah persiapan atau tidak persiapan. Karena secara umum kondisi orang menghadapi kematian itu ada dua, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang jelek. Kita ditawarin milih yang mana, otomatis milih yang baik.
Tetapi terkadang malakul maut itu datang nggak memberikan pilihan. Kalau sudah waktunya meninggal dunia dalam kondisi apapun, ya saat itu juga kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, inilah yang membuat kita semua harus selalu waspada terhadap kematian. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man kana akhiru kalami fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang menutup akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka masuk surga. Makanya kita diajari apa? Mentalqin. Kalau ada orang yang sudah mau meninggal dunia, kita talqin dia untuk supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Jangan diteruskan Muhammadur Rasulullah, enggak usah. Apalagi tanya yang lain, apalagi masalah warisan, itu nanti bondomu buat saya ya misalkan. Jangan, sudah, jangan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang ketika meninggal dunia itu dia dalam kondisi yang sangat sibuk sekali. Kenapa? Sakit. Karena Rasulullah SAW sabda, la ilaha illallah innalil mauti lasakarat. Innalil mauti sakarat. Ketika Rasulullah SAW menang wafat, di sisi beliau itu ada air. Kemudian beliau mengambil air, sekali pingsan, sekali ngambil air, kemudian mencuci wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersabda, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya dan sakitnya luar biasa. Di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa artinya itu? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang menyebut arwah orang-orang yang enggak beriman dengan keras. Wan nazi'ati gharqa, mencabut nyawa dengan keras. Kalau dipermisalkan ya mungkin seperti paku besi, sisir dari besi dikeluarkan dari kain wol yang basah, ditarik merodol keras, ya kan? Kemudian wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut arwah orang-orang beriman dengan lembut, seperti mengeluarkan sehelai rambut dari tepung, ya kan? Lembut, cepat, ringan. Tetapi itu tidak menafikan adanya sakaratul maut. Rasulullah SAW jelaskan sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Oleh karena itu kita semua meminta kepada Allah supaya apa? Diringankan ketika sakaratul maut. Tetapi kalau kita perhatikan, hampir semua orang meninggal itu mirip kondisinya. Apa? Meninggal dunia dengan tenang. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena gak sama kondisi orang yang menghadapi kematian dengan orang yang lagi sehat. Gak sama. Yang bisa merasakan adalah yang sedang mau meninggal dunia. Dan di dalam kehidupan dunia ini contohnya juga misalkan orang mimpi. Orang yang tidur, sebagian orang yang tidur tiba-tiba dia tersenggal-senggal nafasnya, ketakutan, bahkan kadang-kadang seperti ketindihan. Kenapa? Yang dilihat oleh orang tidur itu nggak dilihat oleh orang yang bangun. Yang bangun mungkin melihat, kenapa ini dibangunkan, ya kan? Ketika bangun, kenapa? Saya dikejar anjing misalkan. Nah, berarti yang bisa tahu siapa? Yang tidur. Di sisi lain mungkin ada orang yang ketika tidur tiba-tiba tersenyum. Yang bisa masak itu yang sedang tidur, yang sedang bermimpi. Ketika dibangunin marah, kenapa? Saya lagi mimpi enak, antum bangunin, ya. Misalkan seperti itu. Begitu juga dengan kematian. Yang bisa merasakan itu yang sedang sakaratul maut. Ketika seorang benar-benar merasakan sakit, sedang sibuk, dan saat itulah setan datang dan menghakar seluruh kekuatannya. Untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Apakah seorang itu menutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah? Nah, setan akan datang ketika manusia dalam kondisi sibuk, ketika manusia dalam kondisi benar-benar sakit, dan saat itu akal sudah kadang-kadang nggak bermain. Kalau akal masih sehat, badan sehat, akal masih sehat, ditanya nyambung, milih yang diambung atau milih yang baik. Tetapi kalau sudah dalam kondisi sakit,
kadang akal itu nggak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ditambah lagi setan datang mengerahkan seluruh kekuatannya, dan itu adalah kesempatan yang terakhir buat setan. Kalau orang masih sehat, jatuh maksiat bisa taubat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sudah hampir meninggal dunia, jadi setan benar-benar memanfaatkan kesempatan saat itu. Terus kondisinya kita bagaimana? Apa yang kita butuhkan saat itu? Yang kita butuhkan saat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan orang beriman. Ats-tsabat, menguatkan dengan perkataan tsabit, bil qawli tsabiti, di mana? Fid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa itu di kehidupan dunia? Sebagian ulama menjelaskan al-qaulus tsabit, perkataan yang teguh adalah mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Dan adapun kehidupan akhirat adalah ketika seorang itu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ada cerita seorang dokter yang menangani penyakit kritis, penyakit kronis atau penyakit berat gitu ya. Banyak orang meninggal di tangannya, bukan berarti dia yang bunuh, enggak. Maksudnya banyak orang penyakitnya itu benar-benar penyakit yang berat, kemudian meninggal dunia, sehingga dokter ini pengalaman. Dokter ini tahu orang yang kira-kira mau meninggal dunia atau yang kelihatan. Lah, dokter ini cerita, ada seorang yang ketika ditalkin suruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ternyata dokter tadi terburu-buru ketika mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan adabnya ketika kita mentalkin seorang meninggal dunia itu jangan buru-buru, pelan-pelan, la ilaha illallah, kasih kesempatan, la ilaha illallah, jangan buru-buru. Nah ini dokter mungkin agak terburu-buru. Akhirnya apa yang ditalkin? Orang yang ditalkin mengatakan, dokter jangan buru-buru, ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya yang ditalkin ngajarin yang mentalkin. Kemudian dokter yang sama juga menceritakan, pernah ketika melihat ada orang sudah meninggal dunia, disuruh ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi yang ditalkin enggak mengucapkan la ilaha illallah. Sampai ketika diulang-ulang, akhirnya orang tadi mengatakan, dokter, saya tahu apa yang engkau maksudkan, lakin la astati, tapi aku nggak bisa. Kita nggak tahu apa yang diperbuat oleh orang tadi, tetapi itu jawabannya. Dia bisa ngomong, tapi suruh mengucapin la ilaha illallah nggak bisa. Padahal itu sudah detik-detik terakhir. Rasulullah bersabda, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang menutup akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Dia bisa ngomong, tapi dia nggak bisa. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita sekarang ini masih sehat. Kalau ditanya milih apa sebelum wafat, ucapan apa yang kau ucapkan? Otomatis kita mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ternyata kondisi sebelum meninggal dunia itu nggak sama dengan ketika sehat. Berarti kematian itu membutuhkan persiapan. Supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, kapan persiapannya? Apakah ketika sakit? Tidak, tetapi ketika sehat. Seseorang itu akan bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal dunia. Dan orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Ketika hidup di dunia enggak mempedulikan mana yang halal, mana yang haram. Kerjaannya adalah makan harta riba. Ketika suruh mengucapkan la ilaha illallah justru malah menyebutkan bilangan angka sekian. Kenapa? Pikirannya untuk itu aja. Ada sebagian ulama sebelum meninggal dunia menghafalkan hadis. Mungkin sebagian muridnya bertanya, wahai imam, wahai syekh, ngapain hadis? Tetapi karena memang kebiasaan dia adalah menghafal hadis, menutup akhir hayatnya dengan menghafal hadis. Orang yang terbiasa istighfar. Orang yang sudah terbiasa menjalani kehidupannya dengan kebaikan,
dengan izin Allah akan menutup akhir hayatnya dengan kebaikan. Berarti untuk mempersiapkan hari itu, maka kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, ketika masih sehat. Di dalam hadis dijelaskan, ada ketika seorang itu meninggal dalam kondisi ihram haji, kan, kemudian wafat, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika seorang yang terbunuh di medan jihad dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengalir darahnya, warnanya warna darah, baunya bau misik, sesuai dengan kondisi ketika meninggal dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang meninggal dalam kondisi jelek dibangkitkan dalam kondisi jelek, na'udzubillah min dzalik. Dan tadi sudah dijelaskan, seorang itu akan menutup akhir hayatnya sesuai dengan hidupnya, kebiasaan dia. Dan kalau kita perhatikan, ya ini tidak menafsirkan hadis, tetapi kita melihat realita di sekeliling kita. Orang itu akan menjalani sesuai dengan kebiasaan dia. Orang yang bangun biasa bangun ketika azan subuh, ya sudah, dia akan bangun subuh ketika azan, mendengarkan azan. Orang yang terbiasa bangun jauh sebelum azan subuh, maka dia akan terbiasa jam beker atau HP dinyalain alarmnya. Kalau dia sudah terbiasa bangun jam 2 misalkan, ya sudah jam 2 itu dia akan bangun. Tapi kalau nggak biasa, itu jam beker meskipun bunyinya kenceng, semua tetangga-tetangga pada bangun, dia juga nggak bangun. Kenapa? Karena seorang itu akan menjalani kehidupan sesuai dengan yang dibiasakan. Kalau terbiasa bangun setelah qomat subuh dan nggak jamaah sholat subuh, ya sudah, dia akan menjadi seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia punya keinginan kuat untuk merubah kebiasaan dia. Dan merubah kebiasaan itu nggak mudah, dia butuh waktu. Ya tergantung, ada yang mungkin butuh 1 pekan, ada yang 2 pekan. Tetapi kalau dia sudah punya kemauan yang kuat merubah pola hidupnya, maka dia akan menjalani seperti itu. Misalkan puasa Senin, Kamis atau puasa sunnah misalkan, itu tergantung kebiasaan. Kalau sudah terbiasa seperti itu, ya sudah, sampai sepuh pun dia akan menjalani seperti itu. Nah, ketika seorang meninggal dunia, sesuai dengan kebiasaan dia. Oleh karena itu kita semua berusaha sebaik mungkin untuk membiasakan diri kita dalam kebaikan, karena kita nggak tahu kapan ajal itu akan datang. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, apa sih bekal untuk kematian? Kalau kita bepergian, maka kita akan mempersiapkan bekal, dan bekal itu sesuai dengan tujuan bepergian. Kita pengen ke pantai, ke laut, mau ngapain? Mau mancing. Artinya kita perlu persiapan. Apa itu? Ya bawa pancing. Orang pengen mancing nggak bawa pancing, ya perlu mau di pantai nggak ngapa-ngapain. Orang pengen naik gunung misalkan, pengen camping, yang dibawa apa? Yang dibawa adalah persiapan camping. Tentukan per hari. Kita misalkan pengen ke Gunung Ijen, cukup 2 jam 3 jam naik, berarti kita membawa perbekalan mungkin untuk makan malam atau makan pagi. Nggak sama ketika kita naik Gunung Rinjani atau gunung yang lebih tinggi, butuh waktu berapa hari, perbekalannya nggak sama. Begitu juga dengan bekal kehidupan atau bekal untuk menghadapi kematian. Berapa hari kita di alam barzakh? Wallahu a'lam. Kemudian setelah di alam barzakh kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla selamanya. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk kehidupan di sana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kepada kita apa yang akan terjadi, dan tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di sana kecuali harus kembali kepada dalil, kembali kepada hadis atau kembali pada Al-Quran Karim. Kenapa? Karena itu adalah perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Orang tahu kondisi di alam kubur seperti apa, kemudian pasang kamera, nggak akan bisa. Kenapa? Secanggih apapun kamera itu kan kehidupan dunia. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia berpindah alam, yaitu alam barzakh. Ada pembatas, nggak mungkin dia bisa hidup lagi. Yang mengatakan bisa hidup lagi itu kan cuma cerita-cerita, jadi pocongan, pencolotan ke sana kemari. Itu kan atau bahkan ya, bukan sekedar cerita, tetapi sebagian orang percaya bahwasanya orang yang mati hidup lagi kemudian nakut-nakutin. Dan saya tahu itu.
Ketika setan tahu itu, akhirnya setannya action, menakut-nakuti manusia sesuai dengan yang dihati. Akhirnya ya pura-pura jadi pocongan. Ditambah lagi sebagian orang iseng pengen jadi pocongan, nakut-nakutin temennya. Temennya sudah tahu tapi tetap lari. Kenapa? Ternyata pocongannya ada dua, yang satu manusia, yang satu dari setan. Kadang-kadang seperti itu. Orang sudah meninggal dunia, sudah nggak akan bisa balik lagi. Dan ketika orang meninggal dunia, seperti yang sudah kita ketahui semua, dia akan menghadapi tingkat mungkar dan nakir. Kemudian ada 3 pertanyaan. Pertanyaan itu sudah dibocorkan, sudah diberitakan kepada kita semua. Tetapi ingat, menjawabnya itu bukan sekedar dengan hafalan, tetapi dengan ilmu dan amal. Maka para ulama memperhatikan 3 pertanyaan ini. Yang pertama tentang apa? Siapa Rabbmu? Yang kedua, siapa? Yang ketiga tentang apa? Tentang agama. 3 hal ini yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Gak kemudian mengatakan saya bukan ustadz, saya kalau belajar itu gak paham, udah gak usah belajar. Yang ditanya oleh malaikat itu bukan cuma ustadz, bukan cuma santri, tetapi setiap orang. Oleh karena itu kalau kita pengen, kita harus belajar. Kita belajar, kita amalkan apa yang kita pelajari. Dan ini pilihan hidup. Kalau mau belajar silakan, enggak ya sudah, enggak apa. Tapi kesengsaraan di akhirat itu adalah kesengsaraan yang abadi, yang hakiki. Kalau pengen enggak menyesal sekarang, Rasulullah SAW sudah mewanti. Nanti kau tanya, setiap manusia akan ditanya di alam kubur. Dan siksaan kubur itu benar-benar nyata. Dan itu adalah alam yang gaib. Dan kita nggak bisa sampai kepada itu semua kecuali kembali kepada dalil, dan dalilnya pun sudah jelas. Yang pertama berarti kita harus belajar tentang apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita harus mengenal siapakah Rasul SAW. Yang ketiga kita mengenal ajaran Islam ini. Kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita. Apa prakteknya? Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus beriman kepada Allah. Di dalam beramal kita harus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ketika kita mempelajari siapakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari sejarahnya. Kemudian kita pelajari nama-nama, sifat-sifatnya, dakwahnya. Kita pelajari semua. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani beliau. Karena memang beliau itu diutus sebagai apa? Uswatun hasanah. Kita meyakini, iya Nabi adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Itu teorinya. Prakteknya kita nggak meneladani beliau. Loh, gimana kita bisa meneladani beliau kalau kita nggak mempelajari kehidupan beliau? Berarti kita harus mempelajari. Mempelajari kehidupan Rasulullah SAW itu lengkap. Tidak ada sejarah yang lebih lengkap dari sejarah beliau. Sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir itu sudah ada. Bahkan kisah-kisah tentang Broha, Asrul Fil, tentang pasukan gajah itu lengkap, jelas. Sampai beliau lahir, siapa yang melihat beliau, sampai ketika beliau sudah diutus Rasul, sampai beliau wafat, sampai ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada umat ini lengkap. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, kan seperti itu. Kemudian kita juga perlu mempelajari agama ini. Apa itu Islam? Apa itu iman? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Misalkan sholat, bagaimana sholat yang benar? Karena amalan itu ketika kita tahu Islam, kita harus tahu bagaimana cara berislam. Kalau kita nggak tahu caranya bagaimana berislam, dikhawatirkan apa? Selama bertahun-tahun kita beribadah ternyata nggak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lah terus supaya bernilai bagaimana? Ya kita juga harus mempelajari tentang tadi yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita kenal Allah, semakin kita ikhlas beribadah karena Allah. Semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Jadi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mengikuti beliau. Di dalam apa? Di dalam beraktivitas keseharian. Di antaranya ketika kita beribadah. Baik. Kalau kita mau membahas tentang 3 hal ini dalam satu waktu itu nggak bisa.
Misalkan ambil contoh satu saja, mengenal Rasulullah SAW. Kehidupan beliau selama 63 tahun mau kita bahas dalam satu malam itu nggak cukup. Jadi gimana? Ya mungkin perlu proses. Ini kajian ini sekedar muqaddimah saja, dan kita semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini insya Allah bisa mempelajari. Terutama zaman ini alhamdulillah kajian-kajian ada di mana-mana. Kemudian buku-buku, tulisan-tulisan juga sudah banyak. Yang penting kita mau belajar atau tidak. Kalau kita mau belajar, insya Allah bisa temukan jalan untuk belajar. Tapi kalau memang sudah malas, banyak alasannya, sudah nggak bisa kita menambah ilmu wawasan kita, itu nggak bisa. Karena memang kita sendiri yang nggak mau. Padahal setiap hari kita itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan kita tahu yang namanya berdoa itu harus disertai dengan usaha. Jangan cuma berdoa saja tanpa usaha. Usaha kita apa? Ya usaha kita itu belajar. Karena siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah petunjuk. Sebagian ulama ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu artinya adalah Islam. Ada yang menafsirkan siratal mustaqim artinya adalah al-haq. Al-haq artinya kebenaran. Ada yang menafsirkan siratal mustaqim maksudnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar mana? Kira-kira yang benar yang mana? Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kebenaran. Mengatakan Islam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yang benar yang mana? Semuanya benar. Oke, yang paling benar yang mana? Ya, semuanya paling benar ya. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan antara tiga hal ini. Al-haq, kebenaran, itulah ajaran Rasul, dan yang oleh Rasul adalah Islam, dan Islam itulah al-haq. Kalau ada yang berpendapat lain, misalkan Islam mustaqim maksudnya adalah mengikuti Al-Quran dan hadis misalkan, ya sama saja. Itulah hakikat Islam, itulah hakikat sunnah atau ajaran Nabi, dan itulah hakikat kebenaran. Lah kita minta petunjuk kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami supaya bisa berislam dengan baik dan benar. Berarti kita harus belajar. Ihdina, tunjukilah kami Allah. Makna ihdina itu ada tiga. Yang pertama adalah petunjuk kebenaran atau istilah hidayatul irsyad. Artinya kita itu benar-benar mengetahui jalan kebenaran. Oh iya ini benar, oh ini salah. Nah, itu namanya hidayatul irsyad. Dan ini adalah tugas para rasul, tugas para nabi, tugas para ustadz dan para dai, dan tugas kita semua kaum muslimin. Saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat ada orang sudah ini kurang benar, menasihati, saling mengingatkan. Wan, maaf, ini kayaknya kurang. Yang benar bagaimana? Kayaknya benar seperti ini. Kemudian kita lihat buktinya, petunjuk Nabi itu bagaimana. Oh iya benar. Nah, itu namanya apa? Hidayatul irsyad. Tetapi ternyata tidak setiap orang yang tahu kebenaran mau mengikuti kebenaran. Tidak setiap orang yang tahu kebenaran mau atau bisa mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga kita masih butuh petunjuk satu lagi. Apa? Hidayatut taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik adalah hidayah petunjuk, cahaya yang Allah berikan di hati seseorang untuk menerima kebenaran tadi. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan yang benar itu benar di mata kita, dan kita minta petunjuk kepada Allah supaya bisa menjalankan kebenaran tadi. Makanya kita diajar berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang hak itu benar-benar hak itu. Jadi nggak rancu. Kemudian nggak cukup di situ, kita juga minta kepada Allah supaya bisa mengikuti kebenaran tadi. Kita minta kepada Allah, ya Allah tampakkanlah yang jelek, yang batil, yang salah itu benar-benar salah di depan kita. Dan itu nggak cukup. Sampai kita berdoa juga warzuqna ijtinabah, dan ya Allah berikanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkan yang jelek. Sebagian orang tahu ini jelek apa bagus, ya ini jelek, terus kok gak ditinggalkan? Nggak tahu ya, masih enak ya. Sebagian seperti itu. Dan contoh seperti itu banyak. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu kenal Rasulullah SAW. Mereka siapakah Rasulullah SAW? Bagaimana nggak tahu orang tinggalnya di Mekah? Rasulullah lahir di kota Mekah, besar tumbuh di kota Mekah. 40 tahun sebelum diutus sebagai seorang Rasul, tinggal bersama orang-orang Quraisy di Mekah. Artinya orang-orang Quraisy itu kenal siapakah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Rasul diutus sebagai seorang Nabi,
orang-orang Quraisy itu sendiri yang menjuluki Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena mereka paham Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur dalam bertutur kata. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mereka paham bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling amanah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala atas Rasul angkat beliau sebagai seorang rasul, diutus sebagai seorang nabi, orang Quraisy sendiri yang menolak, nggak percaya. Apa yang mereka katakan? Bukan cuma sekedar nggak percaya, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad sahir, dikatakan tukang sihir. Apakah mereka nggak tahu bahwa Rasulullah bukan sahir? Mereka tahu bukan sahir, tapi mereka katakan sahir. Bahkan mereka katakan juga kadzab, pendusta. Padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Lah, ini bukti bahwasanya setiap orang yang benar pasti bisa mengikuti kebenaran tadi. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di antara maknanya adalah kita minta supaya yang benar itu jelas benar dan bisa mengikuti kebenaran tadi. Dan satu hal lagi yang kita minta dalam masalah ihdina tadi. Apa itu? Apa itu ihdina? Selain kita mengetahui petunjuk kebenaran, kita bisa melakukan kebenaran, dan yang terakhir adalah kita minta keteguhan. Istiqomah, continue, dan terus tetap atas kebenaran sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena ternyata tidak setiap orang yang menjalankan kebenaran bisa mempertahankan sampai akhir hayat. Berapa banyak orang yang futur, semangat ngaji, semangat ikut kajian, lama-lama males. Apakah dia nggak tahu bahwa yang itu bagus? Ya, dia tahu ngaji itu bagus, tapi kadang-kadang kalah sama malesnya. Atau kadang-kadang sibuk dengan berbagai macam kesibukan misalkan. Padahal ngajinya cuma sepekan sekali, tapi nggak bisa meluangkan waktu untuk ngaji. Kadang-kadang seperti itu. Padahal nanti ketika di akhirat yang dibutuhkan itu apa? Amal, bukan dunia. Dunia, sebanyak apapun dunia yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita perlukan, cukup menjaga serta tinggalkan semua berpindah kepemilikan menjadi harta warisan. Jangankan harta yang banyak, secangkir kopi yang kita minum baru setengah, kemudian kita meninggal dunia, itu setengah itu sudah bukan milik kita. Kita nggak bisa. Malaikat sebentar mau minum ngabisin dulu, nggak ada. Lalu terus gimana? Berarti kita harus pintar-pintar. Mana sih yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita utamakan? Yaitu bekal tadi untuk kehidupan akhirat. Kembali ke masalah hidayah tadi. Ada sebagian yang Islam, ya dia berislam, namun ternyata ketika meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan Islam, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada dicabutnya hidayah petunjuk. Nah, orang kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, sudah masuk neraka, kekal selamanya di neraka. Yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka itu adalah apa? Iman. Seandainya seorang itu benar-benar mungkin dia punya kelakuan-kelakuan yang buruk, punya kezaliman, selama dia masih punya keimanan, kalau mau Allah menghendaki diampuni. Kalau nggak diampuni, dia masuk neraka dulu dan ada masanya dia keluar dari neraka. Tapi kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, ya sudah kekal sama di neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya musibah yang paling besar adalah dicabutnya hidayah. Dan kita sudah bahas tadi di awal pertemuan, di awal kajian, bahwasanya setan akan berusaha untuk menggelincirkan anak Adam sekuat mungkin ketika sudah meninggal dunia. Berarti ketika meninggal dunia kita benar-benar, sebelum meninggal dunia kita benar-benar butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan pertolongan tersebut ketika kita sehat, inilah yang kita harus manfaatkan untuk berbekal tadi. Kembali ke 3 hal yang akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar Nakir tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan siapa agama. Ini yang perlu kita pelajari. Karena semakin seorang mengenal Allah, maka semakin seorang itu bisa membuktikan atau mempraktekkan ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Semakin seorang mengenal Rasulullah SAW, semakin seorang itu bisa mengikuti petunjuknya. Semakin seorang mengenal Islam, maka seorang itu akan semakin bisa berislam dengan baik dan benar. Ini yang perlu kita pelajari. Taib. Di antara hikmahnya adalah semakin seorang itu kenal Allah Azza wa Jalla, semakin seorang itu akan takut. Ya, di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi
Fir'aun. Di antara ucapannya adalah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, aku ajak kamu ila rabbika, untuk mengenal Rabbmu, fatakhsha, maka kau akan takut. Jadi semakin seorang kenal Allah Azza wa Jalla, akan semakin memiliki sifat khasyah atau rasa takut. Semakin seorang punya sifat khasyah, maka dia nggak akan aneh-aneh, nggak akan neko-neko macam-macam dalam kehidupan. Takut dia kepada Azza wa Jalla. Dia sadar bahwasanya nanti dia di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Sekedar apapun sebuah amalan ketika di dunia pasti akan ada hasil, pasti ada risikonya ketika amalan itu adalah amalan kejelekan. Nggak ada yang luput sedikit pun. Karena manusia ini setiap ucapannya, semua gerakannya akan dicatat oleh malaikat. Karena malaikat menulis segala sesuatu yang kita lakukan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu di antara sifatnya adalah kiraman. Ayat sebelumnya wa inna 'alaikum lahafidz, dan sesungguhnya setiap jiwa kalian itu lahafidin, ada yang menjaga. Yang menjaga itu adalah para malaikat. Apa sifatnya? Sifat para penjaga kiraman katibin. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menulis. Dan tulisannya itu lengkap, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amalan yang kecil, amalan yang besar, itu semuanya tercatat rapi. Manusia itu kadang-kadang lupa. Habis ngapain lupa. Berbuat kesalahan lupa, tetapi malaikat catatannya semuanya rapi, dan manusia akan tahu kalau di akhirat semuanya tercatat rapi. Kemudian di antara sifatnya adalah kiroman, mulia. Apa itu mulia? Maksudnya malaikat itu tidak akan berkhianat. Jadi catatan amalnya itu nggak mungkin ditambah-tambahin. Oh ini orangnya baiknya, tambahin. Nggak ada seperti itu. Kemudian saya nggak suka sama ini, catatan amalnya dihapus, dikurangi. Nggak mungkin. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan berbuat dosa dan akan menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka catatan amal semuanya itu akan lengkap. Kemudian ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para penjaga manusia itu mengetahui, mengetahui ma taf'alun, apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan termasuk yang ada di dalam hati seseorang. Loh kok bisa tahu? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyingkap isi hati seorang. Sehingga seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang itu punya yang baik, ingin mengerjakan kebaikan terus gak jadi, ada halangan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulis apa? Tetap dikasih pahala niat. Orang sudah pengen menjalankan kebaikan, tiba-tiba nggak jadi, tetap dapat pahala satu kebaikan. Orang yang sudah niat pengen berbuat kejelekan, tiba-tiba takut pada Allah, nggak jadi, maka tetap oleh mereka ditulis kebaikan. Udah niat, udah mau kerjakan kejelekan, takut pada Allah, hanya wurung, nggak jadi, ditulis satu kebaikan. Tapi kalau nggak jadinya, bukan karena Allah, tetapi karena nggak bisa, mau nyuri ketahuan, nah itu nggak dapat satu kebaikan. Artinya apa? Malaikat akan menulis semuanya. Dan nanti dari akhirat atau di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mengikat warna biru, hitam dan sebagainya, kemudian menanyakan pertanyaan kepada manusia. Menjawab disiksa, dan siksaannya itu luar biasa. Dan manusia nggak tahu. Manusia yang masih hidup nggak tahu, kenapa itu adalah yang gaib. Tetapi kita bisa mengetahui siksaan tersebut kembali kepada hadis. Oleh karena itu nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main urusan masalah neraka ini. Rasulullah SAW itu mengingatkan kita semua. Nanti akan datang malaikat hitam, biru, membawa pukul dan sebagainya. Kalau nggak bisa jawab, dipukul dengan siksaan yang luar biasa. Itu peringatan dari Rasulullah buat kita semua supaya kita benar-benar serius menjalani kehidupan ini. Jangan sampai tiba-tiba ada orang datang kemudian kamu jangan takut nanti kalau dalam kubur. Kalau kamu tanya begini, jawab aja begini. Itu enggak. Ini bukan main-main. Hidup itu cuma sekali. Kebahagiaan dan kesengsaraan di hari akhirat itu ditentukan oleh aktivitas kita selama di dunia ini. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar sahabat, mengenal kebenaran, menjaga kita istiqomah sampai akhir hayat. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa terus mengkaji, menambah wawasan, menambah ilmu yang berkaitan tentang tiga hal ini. Itulah kalau kematian. Ini yang harus kita persiapkan.
Semakin mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan lain sebagainya. Kemudian apa sikap kita sebagai seorang hamba? Benar-benar mengesahkan Allah. Apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus kita tinggalkan supaya Allah nggak murka? Itu kembali ke mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasulullah SAW itu juga panjang. Mudah-mudahan bisa kita kaji terus ya, berlanjut, dan yang terakhir mempelajari agama Islam. Tujuannya supaya kita sukses dalam kehidupan ini. Sudah azan, mungkin bisa dilanjutkan dengan azan. Mungkin bisa kita lanjutkan setelah azan insyaallah.